semua, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vira dengan NPM 20411348. Saya akan menjelaskan mengenai karma dan juga hukum sabab-musabab menurut almarhum Bapak Cornelis Wower dan juga Biku Sri Panaworo Mahathera. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai karma dan kelahiran kembali menurut almarhum Bapak Cornelis Wower. Karma berasal dari kata kar dalam bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan. Karma dapat terbentuk melalui yang pertama, perbuatan. Perbuatan dikatakan karma bukan karena hanya action saja, tetapi perbuatan disertai niat atau kehendak untuk melakukannya. Yang kedua adalah ucapan. Contohnya seperti berbohong. Saat kita ditanya sudah makan belum nih, contohnya kita jawabnya belum, padahal kita sudah makan. Nah, tindakan ini dapat dikategorikan ke dalam karma. Dan yang ketiga adalah pikiran. Ini adalah tindakan yang paling banyak terjadi, paling sering terjadi. Nah, tindakan ini tidak tampak orang lain. Contohnya saat seseorang membaca parita, tetapi pikirannya itu sudah tidak lagi pada parita, dia sudah berpikir yang lain lagi. Selanjutnya, karma juga dibagi menjadi karma berat dan juga karma ringan. Karma berat negatif disebut juga dengan garuka karma, contohnya seperti membunuh orang tua, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Nah, orang yang melakukan tindakan buruk ini akan terlahir dalam alam yang paling bawah yang disebut dengan neraka awici. Nah, yang kedua adalah karma ringan, disebut juga dengan karma kebiasaan, seperti orang yang memiliki hobi mancing terus-menerus, atau orang yang suka marah-marah dan juga caci maki. Dan di sini almarhum Bapak Cornelis Wower juga mengatakan berat ringannya perbuatan kita pasti akan berakibat balik ke diri kita sendiri. Dan waktu matang karma itu sulit untuk kita ketahui kapan. Maka dari itu kita bisa lihat ada orang yang matinya cepat, mungkin karena masa lampaunya ia membunuh, atau juga orang yang saat ini susah makan, mungkin karena di masa lampaunya ia pelit ataupun jadi maling. Semua ini bisa dibilang sebagai aturan main hukum karma. Nah, selanjutnya, karma berbuah. Ada yang langsung di kehidupan ini, ada juga yang berbuah di kehidupan selanjutnya. Nah, karma yang sudah tidak ada efeknya lagi berlaku hanya pada arahat, para Buddha, dan juga sama-sama Buddha, karena jika mereka telah parinibbana, maka karma akan hilang dengan sendirinya. Nah, menurut almarhum Bapak Cornelis Wower, terdapat 4 cara untuk mengetahui kelahiran kembali kita. Yang pertama adalah lewat seorang indigo, atau orang yang mempunyai kemampuan lebih mengenai hal indera keenam. Dan yang kedua adalah mungkin seseorang yang karena kemampuan meditasi pada masa lalunya, sehingga saat sekarang dia masih bisa mengingat sedikit mengenai kelahiran masa lalunya. Dan yang ketiga adalah lewat hipnotis. Seseorang akan dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap hingga kehidupan masa lalu yang ingin ditiba. Dan yang terakhir adalah lewat meditasi. Para umat Buddha diharuskan untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha sebelum ia melanjuti meditasi vipassana. Dan terakhir dapat saya simpulkan bahwa jika kita dapat memegang dhamma dengan baik, maka akan sangat bermanfaat. Seseorang dapat mengubah karmanya melalui perilaku. Jangan sembarang berbuat kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kembangkanlah pikiran positif setiap saat. Caranya ialah dengan mengisi pikiran kita dengan kata-kata baik, atau dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Seperti halnya dalam mencari pasangan hidup, hanya kita yang dapat menentukannya, karena karma dan pengaruhnya dalam kehidupan besar sekali. Semua perbuatan kita, usaha kita, dan perjuangan kita akan mempengaruhi jalan hidup kita dan perilaku kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum sebab musabab menurut Biku Sri Panaworo Mahathera. Menurut Biku Sri Panaworo Mahathera, terdapat 3 faktor utama penderitaan semua makhluk di dunia ini. Yaitu yang pertama, moha atau kegelapan batin, dilambangkan oleh gambar babi menunjukkan egoisme. Kemudian ada loba atau keserakahan, dilambangkan oleh ayam jago menunjukkan ketidakpuasan. Dan yang terakhir ada dosa atau kebencian, dilambangkan dengan ular menunjukkan kemarahan dan kejengkelan. Seperti yang tampak pada gambar, ketiga hal ini saling memengaruhi. Karena ketidaktahuan yang menganggap semua hal kekal, maka akan timbul keserakahan. Dan jika keinginan tidak tercapai, maka akan timbullah kebencian. Jika kebencian tidak diatasi dengan benar dan dibiarkan membesar, maka kegelapan batin akan ikut menebal. Kemudian jika ketidaktahuan semakin menjadi, maka keserakahan akan menjadi semakin hebat juga. Ketiga hal ini akan terus-menerus mengulang dan membesar jika kita tidak menyadarinya. Selanjutnya adalah 12 faktor paticca samuppada. Yang pertama ada awija. Awija berarti tidak berpengetahuan, yang merupakan awal dari penderitaan makhluk-makhluk. Nah, awija ini kemudian membentuk sankara, yaitu bentuk-bentuk perbuatan. Karena kebodohan batin, kita buat bermacam-macam perbuatan baik maupun buruk. Nah, yang menandakan sifat ketidakpuasan. Akibat perbuatan-perbuatan ini adalah karma yang menyebabkan patisandi winana, yaitu kesadaran yang menyambung atau kelahiran kembali. Karena
kelahiran kembali, kita akan memiliki batin dan jasmani, yaitu nama dan rupa. Nah, karena ada batin dan jasmani, maka kita akan ada alat indera. Dalam agama Buddha kita terdapat 6 indera yang disebut dengan salayatana, yaitu terdiri dari panca indera dan juga pikiran. 5 alat indera ini sebagai jendela yang menyebabkan terjadinya fasa atau kontak. Nah, akibat adanya kontak, kemudian timbul lagi perasaan atau wedana. Perasaan digambarkan dengan orang yang matanya kena anak panah, artinya perasaan itu membutakan. Dan perasaan ini berperan sebagai provokator, menghasut kita menjadi ingin melanjuti sesuatu secara terus-menerus, mau itu senang atau tidak. Nah, kesenangan memancing keserakahan dan ketidaksenangan memancing kebencian. Sifat ketidakpuasan ini dinamakan tanha atau nafsu keinginan. Seseorang memiliki keinginan bukan didorong oleh kebijaksanaan ataupun penalaran dhamma, melainkan perasaan. Tanha kemudian menjadi sebab baru jika dituruti terus-menerus yang mengakibatkan upadana atau kemelekatan. Melekat pada apa yang menyebabkan mengakibatkan ketagihan. Karena kemelekatan inilah mendorong orang melakukan proses memperpanjang penderitaan. Dan setelah diprovokasi oleh kenikmatan, timbullah bawa atau terus menjadi tumbuh karena kita tidak menghentikan penderitaan tersebut. Maka setelah kematian, seseorang akan lahir kembali lagi yang disebut dengan jati. Nah, menurut ajaran Buddha, terjadinya sebuah kelahiran tidak secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh proses perpanjangan penderitaan. Dalam kehidupan tersebut, kita mengalami kegagalan, kerugian, juga keberhasilan hingga akhirnya kita tua dan mati yang disebut dengan jara marana. Dan dari bagian ini dapat saya simpulkan bahwa kelahiran adalah awal dari penderitaan. Kelahiran diikuti oleh perkembangan, diikuti oleh sakit, tua, dan mati. Antara kelahiran dan hingga kematian, disitulah penderitaan. Oleh karena itu, agar tidak timbul kemelekatan, sebaiknya kita tidak mengumbar nafsu keinginan kita. Kita perlu selektif terhadap keinginan kita, memutuskan perbuatan dengan panya atau kebijaksanaan, bukan didorong oleh perasaan semata-mata. Maka kita perlu mempunyai kesadaran, perhatian yang penuh, pengertian dhamma yang kuat dengan cara meditasi dan juga melaksanakan sila. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Salam bahagia dari saya, Namo Buddhaya.